Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, ada kerancuan di dalam masyarakat kalau tauhid dibagi tiga itu seolah-olah kita meniru apa menyerupai kaum Nasrani. Apakah benar begitu Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukron, terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pembagian tauhid, pertama bahwa pembagian ini diketahui secara istiqra oleh para ulama, yaitu para ulama mentelaah Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mereka menyimpulkan bahwa tauhid tidak lepas dari tiga hal ini, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid uluhiyah berkaitan dengan mengesahkan Allah, ifradullah bil ibadah, dalam hal peribadatan. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini berkaitan dengan perbuatan hamba. Allah sebutkan banyak dalam ayatnya. Di antaranya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami utus, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, agar rasul-rasul itu menyeru agar kalian menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tauhid, itu sembahan-sembahan selain Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian menyekutukannya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan akan hal ini. Kemudian yang kedua, tauhid rububiyah, yang mana di sini berkaitan dengan ifradullah taala bi af'alih, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatannya, yaitu Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Yang mana tauhid rububiyah ini berkaitan dengan perbuatannya, sedangkan uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba, yaitu hamba tatkala dia beribadah, ini perbuatan hamba, yang mana ini hanya ditujukan kepada Allah. Rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah yang maha tahu perkara gaib, Allah yang mengatur seluruh apa yang terjadi di alam semesta. Dan dalil dalam hal ini pun begitu banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Jika seandainya engkau tanya mereka, yaitu orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan mengatakan Allah. Al-Khaliq, yang menciptakan itu Allah, dan ini berkaitan dengan perbuatan Allah. Maka ini menetapkan tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal perbuatannya, dan orang-orang musyrikin mereka menetapkannya. Akan tetapi tidak cukup menetapkan tauhid rububiyah, di mana mereka harus menetapkan tauhid uluhiyah. Makanya orang musyrikin tetap dikatakan musyrik walaupun mereka menetapkan tauhid rububiyah. Karena dalam ayatnya banyak, di antaranya ayat yang Anda sebutkan tadi. Di antara yang lainnya yang berkaitan dengan tauhid rububiyah, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi dan langit, atau langit dan bumi, di dalam 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang perbuatan Allah. Di antaranya juga qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaqulunallah, dan yang lainnya banyak. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Allah katakan walillahil mathalul a'la, dan milik Allah lah al-mathalul a'la, yaitu sifat yang sempurna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan milik Allah lah asmaul husna, nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 macam tauhid ini dalam satu ayat. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbnya langit dan bumi,
dan di antara dari keduanya. Fa'buduhu wastabir li ibadatih. Maka sembahlah dia dan bersabarlah dalam melaksanakannya, yaitu dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui bahwa Allah memiliki tandingan-tandingan? Dari ayat ini, pertama Allah katakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini berkaitan dengan tauhid rububiyah, menetapkan bahwa Allah Rabbnya langit dan bumi dan di antara keduanya. Dan nama Allah Ar-Rabb itu tidak lepas dari tiga hal. Pertama adalah Al-Mudabbir, Allah yang mengatur. Yang kedua adalah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Yang ketiga adalah Al-Malik, yang merajai, yang memiliki. Maka ini berkaitan dengan rububiyah Allah, yaitu perbuatan Allah. Kemudian fa'buduhu wastabir li ibadati. Sembahlah Allah dan bersabar dalam melakukannya. Ini berkaitan dengan uluhiyah, perbuatan hamba dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau tahu bahwa Allah memiliki tandingan-tandingan? Tentunya tidak. Ini berkaitan dengan asma wa sifat, yang mana Allah memiliki nama-nama yang dan sifat-sifatnya yang sempurna, dan tentunya nama-nama dan sifat-sifatnya tidak serupa dengan selainnya, dengan makhluknya. Nah, jadi pembagian tauhid menjadi tiga itu diketahui secara istiqra oleh para ulama. Walaupun seandainya ada yang mengatakan terbagi menjadi dua, terbagi menjadi empat, ini hanyalah pembagian, tapi pada akhirnya tidak lepas dari tiga hal ini: uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Bahkan ada yang membagi tauhid menjadi dua. Ada tauhid al-ma'rifati wal itsbat, dan yang kedua tauhid al-qasdi wat talab. Yang tentunya ini juga kembali kepada tiga hal. Tauhid ma'rifah wal itsbat itu kembali kepada tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kemudian yang kedua tadi tauhid al-qasdi wat talab itu kembali kepada tauhid uluhiyah. Jadi nggak lepas dari tiga macam dari tauhid. Jadi ini yang pertama, bahwa pembagian tauhid menjadi tiga itu diketahui oleh para ulama secara istiqra. Jadi kalaupun ada orang yang mengatakan terbagi lebih dari tiga atau mungkin dua, tidak ada masalah. Tapi yang jelas itu akan kembali kepada tiga macam ini. Karena nantinya juga pembagian ini akan berasar kepada keyakinan seorang. Karena banyak orang yang menyatakan bahwa arti la ilaha illallah tidak ada sembahan selain Allah. Artinya mereka mengatakan tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang mampu selain Allah. Maka ini nggak benar menetapkan tauhid rububiyah tanpa menetapkan tauhid uluhiyah. Dan dia nggak dinyatakan Islam dengan keyakinannya sampai dia menyatakan tauhid uluhiyah. Ini ada asar dari masalah pembagian ini. Tapi yang jelas pembagian tauhid menjadi tiga, menjadi dua, terserah. Tapi itu pasti akan kembali kepada macam-macam dari tauhid tiga tersebut. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah pembagian tauhid itu seperti trinitas. Dari sisi mana? Apakah setiap ada pembagian tiga kemudian kita katakan kamu tasyabuh kepada Nasrani? Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu witir, ganjil, dan Allah mencintai yang ganjil. Dan pembagian tauhid menjadi tiga itu secara istiqra. Dan di situ nggak ada kaitannya seperti orang Nasrani membagi Tuhan menjadi tiga. Kita nggak membagi Allah menjadi tiga, enggak. Kita menetapkan pengesaan Allah ada tiga macam. Tetap kita mengesahkan bahwa Allah hanya semata. Tapi Allah hanya semata pertama dalam hal peribadatan. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin mereka tatkala diminta untuk menyatakan la ilaha illallah yastakbirun, mereka menyombongkan diri karena mereka mengetahui maknanya. Kemudian kita juga mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah hanya tunggal dalam masalah rububiyah, perbuatannya. Dan yang ketiga, kita mengesahkan Allah dalam hal asma wa sifat. Artinya nama-nama dan sifat-sifat Allah sempurna dan tidak ada serupa baginya. Maka tidak ada sangkut pautnya antara menetapkan tauhid menjadi tiga dengan trinitas atau perbuatan orang Nasrani yang meyakini bahwa Tuhan ada tiga.
nggak ada sangkut pautnya dan nggak ada keserupaan dari sisi manapun. Allah taala alam bisawab.